Muliakan Allah hormati Qori yang tadi sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'annya, tidak ketinggalan rombongan Maulid Rasul yang juga tadi sudah membacakan syair-syairnya. Terima kasih kepada Bapak pembawa acara, pun juga Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para jamaah, para undangan yang dimuliakannya Allah. Di bulan Rabiul Awal seperti ini, Pak Bu, umat muslimin dimanapun berada dan bertempat kepingin merayakan peringatan kelahiran junjungan kita Rasul. Padahal sepanjang sejarah, Pak Bu, kalau kita tarik sejarah, di zaman Nabi tidak ada perayaan seperti ini. Bahkan setelah Rasulullah wafat, para sahabat juga tidak merayakan. Namun perayaan ini baru ada, Pak Bu, 300 tahun setelah hijrahnya Rasulullah. Siapa yang mula-mula mengadakannya, Pak Bu? Ini adalah Raja Mudaffar. Dengan maksud apa? Tatkala itu keadaan pemerintahan mengalami kemunduran, bahkan masyarakat mengalami krisis dan hampir kehancuran. Beliau mengambil satu cara dan memohon kepada para ulama saat itu, Pak Bu, untuk mengarang riwayat Rasulullah dalam bentuk pujian-pujian alhamdulillah. Begitu, Pak Bu, ulama mengarang, dibacakan maulidnya, pujiannya dan sirahnya Rasulullah, pemerintahan kembali stabil dan normal. Nah, mudah-mudahan masyarakat kita di sini berkat perayaan atas kecintaannya Rasulullah dalam keadaan sehat walafiat, lagi aman, dan pemerintahannya berjalan lancar. Amin. Lalu ulama tadi, Pak Bu, yang mengarang itu diberi sebesar 100 dinar. Nah, jadi amun hitungan duit wae ini kira-kira semiliar lah. Nah, jadi Haji Muin harus memberi paulitan ini 100 miliar. Mohon mengambil riwayat nang ini. Nah, 100 dinar dulu banding lawan rupiah. Ya kalau sebanyak-banyak, mun miliar kan kebanyakan, 100 juta ada Bapak. Akur. Amun nang tukang baca maulid dia 100 juta, nang tukang baca gini tahun ganda ada di kia orang lagi. Baik, Pak Bu, perkara ini diadakan semata-mata untuk rasa kecintaan kepada Rasulullah dan sebagai tanda terima kasih atas segala apa yang pernah Nabi perjuangkan. Kalau peringatannya ini bukan sunnah, tapi rasa cinta dan terima kasihnya yang wajib. Nah, ini bedanya. Jadi mau mengadakan seperti ini kan wajib nang cintanya. Nah, kalau mengadakan seperti ini ungkapan rasa cinta dan terima kasih lawan Rasulullah, ini hukumnya wajib, wajib syukru alaina. Nah, jadi kalau udah nang betakun wajib kalau aja peringatan, jauh pada wajib peringatannya. Nah, wajib tuh bermakanan. Enggak ada makanan gue beli. Biar aja dulu kita tertawaan, ya Allah, hari panas. Mbak, kena nang sing tinjak, sing sipak, sing sikut. Biar aja dulu, ini kan ada kanakan, ya kan ada bagiannya masing-masing. Nang bujang ada bagiannya, nang kanakan ada bagiannya, nang tuha apalagi. Nang tuha lagi Pak Guru, tajunakan. Baik, Pak Bu. Ulama mengatakan apa? Man awwama li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa, kata ulama, mengagungkan, memuliakan atas kelahirannya Rasulullah, kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah. Orang itu berhak dapat syafaat di hari kiamat. Amin. Amin.
ulama mengatakan ini bukan tidak beralasan, alasannya karena cinta. Karena cinta. Bahkan dikatakan dalam riwayat, barang siapa yang mengadakan peringatan kelahirannya Rasulullah, disiapkan, disediakan makanan, kumpulkan orang banyak, bacakan Quran, bacakan salawat, bacakan riwayatnya Rasulullah, maka malaikat memohonkan ampun dan rahmat. Amin. Bahkan riwayat yang lain katakan, apa nang disiapkan hari ini dalam bentuk apapun dari makanan dan minumannya itu berkah. Nah makanya itu Pak Bu, apa nang sudah pian dapat tuh berkah. Ini ulama yang bilang. Nah ada di hadapan berkah. Bungkusan. Apa nih? Banyak nih. Iya nang kesa maulidan belum asrakal habis deh. Kenapa? Nya gantungannya duit. Mandi banjir pian gantungannya duit, di sini kambang warak. Makanya ulun tadi asrakal kudu dudinya turun. Ada duitnya. Tadi budur kena. Budur kata dia nang kata. Dede ya. Iya nyepak. Ada duit. Baik Bapak Ibu sekalian, Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad pernah ditanya tentang keberadaan Pak Bu, kelahirannya Rasulullah yang pada hari Senin. Nabi menjawab apa? Dzaka yaumun wulidtu. Hari itu jan Nabi aku dilahirkan. Wa yaumin yub'atsu. Hari itu pula aku dizahirkan. Angkat jadi nabi, diangkat jadi rasul. Wa anzala alayya fi, bahkan diturunkan wahyu pun itu hari Senin. Yang menjadi persoalan Pak, kenapa justru hari Senin? Padahal Nabi pernah bilang, siapa nang wafat hari Jumat atau sore Kamis maka bebas siksa kubur. Nabi lahir hari Senin, wafat hari ini Nabi madahkan. Kenapa Nabi kada hari Jumat? Yo, pikiran tuan guru. Kan Nabi kalau madahkan, justru Nabi yang memberitahu lahirnya hari Senin, wafatnya juga hari Senin. Di dalam satu hadis katakan kenapa hari Senin? Wa khalaqas syajar yaumal itsnin. Allah jadikan pohon tuh hari Senin. Hari ini filosofinya jar orang nang sekolah, filosofinya kenapa Nabi lahir hari Senin? Hari Senin dijadikan pohon, isyarat lawan Rasulullah bahwa Nabi ini hidupnya bermanfaat. Hidup Nabi bermanfaat. Coba bayangkan Pak Bu, Imam Busairi pernah katakan dalam Burdah kayak apa lahir, perjalanan hidup Nabi hingga wafat, samunyaan baik-baik. Abana mauliduhu anti bi'unsurihi yatiba mubtada'im minhu wa mukhtatami. Lahirnya bagus, perjalanan hidupnya bagus, akhirnya bagus. Nah sekarang Pak Bu, maaf, kita ini kayak apa nak nurutin Nabi? Yuk, maka disuruh. Ya kayak apa nih kita nih? Kita ambil isyarat apa yang Nabi pernah contohkan, isyarat apa yang pernah Nabi gambarkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan contoh yang baik untuk kita ikut. Tentu Pak Bu, kita semua berharap untuk bisa mengikuti Nabi. Liman kana yarjullah, siapa yang ingin benar-benar ingin bertemu Tuhan. Nah, menhandak bertemu Tuhan ini contoh yang nyata adalah Rasulullah. Wal yaumul akhir, siapa yang hendak selamat pulang sampai di akhirat, contoh nang nyata Rasulullah. Sekarang tadi kita kada lahir hari Senin. Oh, nang bertakut. Kemana hari apa lahir? Oh, pian. Ahad malam Senayan. Kamu tahu lah sejarahnya malam Senayan turang bakawinan. Hari Ahad batatai, malam Senayan masuk kubur. Aje. Pak Bu, Senin nih hari keberapa dari hitungan hari? Ahad hari pertama, Senin hari kedua. Walau kita Pak Bu lahir bukan hari Senin, Rasulullah mengisyaratkan bahwa hanya dua orang yang saling berkasih sayang, Allah dan Muhammad. Allah dan Muhammad. Ini isyarat hari Senin hari kedua. Apalagi isyarat yang dua ini. Nah, ini bagian yang Tuhan nanganum kau aja. Kita sering melafalkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat. Kalimatnya dua. Tetapi sebenarnya ini hakikatnya asa. Di situ kita menyatakan naik saksi. Mau kita artikan apa tuh? Aku naik saksi, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Melihatlah. Nah pasti. Jujur lo tuh. Aku naik saksi berarti pian melihat. Nya kada melihatnya bahasa saksi palsu nih toh. Aku pian naik saksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Bahkan pian juga mengatakan, dan aku naik saksi bahwasanya Muhammad adalah utusannya Allah. Jangan pang pesuruh, terlalu menelur nabi pesuruh, utusan lah. Kan beradab-adab juga. Ngini nak disuruh jadi babu tapi artinya itu tadi bagusi dikit, utusan terbagus daripada pesuruh. Sekarang ini dua orang yang berkasih sayang, Allah dan Muhammad. Berarti harus kita benar-benar menyaksikan saat bersyahadat. Kalau dua hal ini Pak Bu tidak kita saksikan, lalu apa sebenarnya syahadat setiap hari yang kita baca? Bahkan menjadi rukun di dalam sholat. Benar? Rukun tidak? Itu ada rukun. Itu rukun. Lalu menjadi isyarat hukumnya sunat. Nah. Ini jangan asal tunjuk tapi najiriji banget. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah ini juga kada mau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Apa nenek? Dua. Ini simbol. Maaflah, ini minta reda aja. Kayak apa kita tiap tahun memperingati Nabi, maka disuruh mencontoh Nabi. Maka kita adalah hakikat. Nah, kita di sini berpindah. Kita nih, kena dulu dapat tahun nih sampai jam berapa nih? Pokoknya sampai 8. Adalah
hakikat ketuhanan. Hakikat ketuhanan. Yang kita baca pada syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, itu syahadat tauhid. Itu kada lain Pak Aiboy, diri batin kita sendiri. Diri batin kita ini tiada lain rupa ruh. Ini hanya isyarat hari Senin. Diri batin kita ini tiada lain rupa ruh. Ruh kawa lagi lihat, kada kawa, karena ruh tidak bisa dilihat. Lalu kita disuruh beriman lawan nang gaib. Dzalika alimul alladzina yu'minuna bil, nyaringina masih dapat aturannya kan nyaring. Untuk siapa nih? Pun mau lah. Nah, ambil situ. Nah, kita disuruh beriman lawan nang gaib karena ruh tadi tidak bisa dilihat. Bukankah kita disuruh menyaksikan? Kenapa ini gaib? Maaf, kita jangan keliru memakna gaib. Gaib itu bukan tidak ada. Gaib itu ada namun tidak bisa dilihat dengan mata. Itu artinya gaib ada tapi tidak bisa dilihat dengan mata. Lalu yang gaib rupa ruh pada kita rasa. Karena rasa itu Pak Bu kada wujud, kada berupa. Ada rasa rupanya, ada dah. Wujudnya kada. Nah, itu ruh di diri kita. Supaya pas kita hidup nih. Wajar piannya ada nyawa mati udah. Itu ruh. Berarti ada orang nata. Kita hidup itu ruh. Kita melihat itu ruh. Kita mendengar itu ruh. Ulun bicara itu ruh. Kita berbagai-bagai bergerak berdiam itu ruh. Ruh di diri kita rasa. Karena kedua-duanya ini adalah tidak berwujud dan tidak berupa. Jadi diri yang batin di diri kita, rupanya ruh atau disebut rasa, maaf, itulah yang bernama Allah. Kemana cari Tuhan? Bingung dah. Makanya dalam Quran Tuhan tuh parah. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni, mun ke Muhammad teh umat ikam betakun tentang aku, padahal kan aku parah. Selama ini kita kada tahu di Tuhan. Nah, kacang pakai nama mati, mun kada tahu di Tuhan, pastilah jadi hantu. Asyhadu an la ilaha illallah, kita saksikan. Yang kedua, hakikat kerasulan. Hakikat kerasulan itu tidak lain diri zahir kita sendiri berupa jasad. Namanya Muhammad. Nah, siapa kena nabi kita? Lawan Muhammad nah ada nih. Nah, dengari, ini rame kan? Jangan ketinggalan. Nggih. Kisah Lesti jangan mau ketinggalan. Kisah Lesti kejora. Nang ini mah ketinggalan rugi. Kayak pengabar. Bubulikan enggak? Ya Allah maha pemadam. Bujur aja aku pun balon nih dapat kok. Malah ya. Tuh nang nyarin tuh hendak pada aku. Kembali. Hakikat kerasulan adalah sebenarnya diri zahir kita sendiri rupa jasad namanya Muhammad. Disaksikan? Disaksikan. Berarti zahir batin kita Allah Muhammad. Bukan kita mengaku Allah, bukan kita jadi Allah, bukan kita mengaku Muhammad, bukan kita jadi Muhammad. Itu dasarnya kayak itu. Disambat kada disambat? Disambat kada disambat? Kalau pang kena mengakukan
Disambat kan disambat. Ini apa nih? Nah disambat kak ada kembung. Mapa? Jelas kan? Berarti Pak Aiboy, zohir batin kita ini rupa ruh jasad ini Allah Muhammad. Tapi jangan katakan ruh itu Allah. Jangan katakan jasadnya Muhammad. Jangan. Inya bila ditunjuk disebut lain. Tunjuk lain, disebut lain. Oh, hati-hati jangan sampai salah. Bila disebut, bila ditunjuk muhadas lain. Allah amat sangat laisa, Muhammad tuh laisa kalau diumpamakan, apalagi Allah Ta'ala amat sangat laisa. Ikan Bang Nang amat banyak. Bagiannya ikan pepara aku. Anu dia tambah ya kan dengan hintaloya. Kasian sih ini. Nah, kamu sekolah kelas berapa? 6. Iya, kelas 6 jadi jarak. Kesunat sudah lah. Percaya kok. Aku aja bersunat 2 kali. Sekali kulon buntal. Mandi kan masalah. Aja buntal nih iwak semata nih. Cuman buntal nih kada habis. Ribit. Lalu dilihat kada bagus kamantre ya kan yang kedua. Kamu langsung saya sunat. Kenapa berpikir? Lalu siapa? Ini tuh. Ya sudah kita lanjut. Berarti Pak Bu dua kalimat. Inilah tubuhnya orang Islam. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah kayak apa kita nih ayat Quran dibaca hari-hari jadi wirid sembahyang. Islam nih di sisi Allah bukan di sisi manusia, apalagi keturunan. Islam keturunannya sakit buntungnya. Ayo kejajakan. Apalagi negara-negara menurun nih patah tulang kok. Indallah bukan indanas. Ini isyarat hari kedua dari perhitungan hari Senin. Nah, dua kalimat apa? Tubuh kita nih 2 kalimat. Nah, makanya sembahyang asyhadu an la ilaha illallah diri batin kita. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah diri zahir kita. Disaksikan dan diesakan. Yang zahir kenyataan yang batin nyata disebut zahir. Yuk. Sedangkan zahir batin, aku juga aja Tuhan, huwal awalu wal akhiru wal zahiru wa mana. Ya sita. Yang hendak kamu kena kembako beli. Ini jangan wae ini. Amun wae ini buat tuan guru kamu, amplop belum dapat. Timbul aja muin kadang beriku. Jadi bila anak kamu kena dulu dah, bila aku sudah beli itu aja nyaman. Mau ini hamuk amplop belum dapat, makan belum, 2 kali rugi aku. Nih orang Islam kayak apa kita nih? Sholat syaratnya Islam, syarat Islam syahadat. Nya syahadat nih kada betul, kada benar sembahyang tuh kada sah. Syaratnya Islam, syarat Islam sah. Puasa tuh syaratnya Islam, syarat Islam syahadat. Nya kada tahu syahadatnya puasanya lapar haus. Zakat syaratnya Islam, nya Islam syahadatnya kada bujur. Zakat ya Allah baik memberi aku. Berumrah berhaji tiap tahun berumrah. Wah, kolera. Haji aja berapa kali dah.
Syaratnya Islam, syarat Islam syahadat, syahadatnya kada pas. Apa deh? Pikirkan. Jangan asal kita nih orang Islam gak ada ah. Orang Cina semua. Hah? Yo. Nabi menggambarkan lalu siapa Muhammad nang di Madinah? Nah, adalah beliau itu Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Abdullah. Beliau adalah Sayyidina Muhammad anak Sayyidina Abdullah atas perkawinan dengan Sayyidatuna Aminah. Beliau kita akui, kita imani, kita yakini Nabi dan Rasul karena dapat wahyu. Dan kita jadikan panutan, suri tauladan, uswatun hasanah. Sidin juga mengata wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tapi Muhammad yang beliau kata bukan nama yang beliau sandang, tapi hakikat diri Sidin seorang, hakikat diri ulun, hakikat diri pian, hakikat alam semesta. Jelas? Jadi membetuli nama. Membetuli nama. Nah, jadi peringatan ini kita harus juga mengetahui nang Nabi kita, mengetahui hakikat Muhammad. Nah, ini isyarat hari Senayan. Tanggal berapa Nabi lahir? 12 Rabiul Awal. Kalau 12, kalau itu 17 Agustus. Umajan Nabi lahir berbetulan naik pinang, adanya mentua. Nabi lahir Pagu tanggal 12 Rabiul Awal. Maka kita hendak maumpatin Nabi. Pian dia lahir ke 12 Rabiul Awal di apa? Yuk, nang memadahkan nih Nabi jadi uswatun khususnya untuk Rasulullah, bukan untuk kita. Tapi kita mengambil pelajaran dari kelahiran Nabi. Kalau Nabi lahir 12 Rabiul Awal, maka kita harus mengenal isyaratnya. Rabiul Awal ini dalam hitungan bulan Arab, bulan Qamariyah, bulan keberapa nak? Nah, ini kamu ulang. Makanya bulan Muharram, Safar, Ratno, bujur ketiga. Bila mana? Lon piringnya. Bulan ketiga. Bulan ketiga. 12 Rabiul Awal. Di diri kita ini, Pak Aiboy, ada 3 unsur. Yang ada tahu nih kayak apa contoh Nabi. Kalau keistimewaan kelahiran Nabi itu khusus lawan Nabi. Apa yang dibacakan oleh beliau-beliau dalam syair tadi? Fahtazal arsyu taraban wastibshara wazdadal kursi haibatan wa waqara wamtala'atis samawati wan wara wa dhajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Ini kan dibalut tadi. Waktu Nabi lahir ini khususnya Nabi, mun kita ada ini aras begoncang, kursi Tuhan apa? Tunduk, tanda memuliakannya Rasulullah. Bayangkan. Wa amtala'atis samawati wan wara. Seluruh alam Pak Bu menyambut kelahiran Rasulullah. Berhias diri, bercahaya. Bayangkan. Bahkan dalam riwayat Jibril disuruh Tuhan berseru memberitahu sealaman akan kelahiran Nabi. Lawan Jibril disuruh Allah Ta'ala Pak Aiboy. Lawan apa malaikat penjaga surga siapa? Haji Ridwan ujur. Haji Ridwan itu berjual minyak. Malaikat Ridwan hajinya enggak. Nah, Haji Ridwan itu jual minyak. Kalau malaikat Ridwan menjaga surga. Malaikat penjaga
dihiasi. Nah makanya kan nong kayak pengentenan. Oh bagus benar. Julun nang kayak ini siapa bakawina? Ulun aneh juga. Julun mau haji dibiniakan dia maunya. Ada mau dibiniakan si din lelakian. Jujur lah. Nah manang lebih yuk. Apa? Ulun di Banjar kalah terus. Wah ini nah. Akun gaji dibiniakan. Dah akun sih dia dibiniakan. Lelakian. Jangan dikawinakan. Oh. Terduhululun. Pak Bu, seluruh Pak Ibu bidadari surga keluar menyambut kelahiran Rasulullah. Nah mestinya seperti ini. Bila peringatan Maulid, rahatan guru datang, sisir nang anum. Ini nang tuha-tuha, ya Allah. Ini Maulid kan ada. Kalau kisah Maulid kan menjelang kelahiran Nabi, bidadari nang muntak-muntak al-tawai, nang kancang-kancang, nang langkar-langkar, wah berhias diri menyambut kelahiran Nabi. Anggap aja kan waktu guru datang hendak ceramah peringatan Maulid, susun manem-manem. Ini ya Allah nang disusun kada bidadara nang 70-an. Ya Allah, ulun kada menampuk lagi. Makanya ulun roja kada. Maaf pula mun kada biar kada dijawab kami nenek. Ingki amun bidadari nang anom tubuhannya han kolera. Hah, cinta lo tambak. Amun nang tua telu dadang. Nah, kolera. Ini Nabi khusus lawan bercahaya. Makanya Pak Bu disuruh kalau pian mengadakan peringatan Maulid hiasi di rumah dihiasi. Asraqal kaunu batihajan, asraqal kaun bercahaya salaman biwujudil Mustafa Ahmad, karena kezahiran Rasulullah Ahmad atau Muhammad. Wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajadat, seluruh alam bergembira. Yuk, mestinya kita ini gembira umat Nabi. Gembira. Ayo apa lagi? Ini rahatan asrakal menangis. Orang dan apa menangis? Dikira orang melihat Rasulullah sekalinya batisin jejak orang. Maka batisin ini bedegah. Mau bersisikan sih, jabubuan nang dihiga ini melihat Rasulullah. Iya nih. Viral sudah. Limba didatangi orang, kenapa pian menangis? Kentah boleh aja batis kuni sakit dijejak ulang. Kayak apa kada takut cia aku? Jangan salah paham juga. Nah orang menangis tuh bisa juga dijejak orang. Nang kedua bisa juga menangis dupa simpalakan. Nang anu dupa ya Allah. Nang kaya nang main nang kisah hantu nang banyak asap. Jadi tuan guru nang membaca asara kali nangis. Bubuhan nang kada paham kada tahu nih. Malah Masya Allah guru kita kan. Kayak itu pengguru kita tuh melihat Rasulullah kada palak bunuh. Orang diitihi dulu janak-janak. Nah apa sebab sini menangis? Mun sini menangis kada dapat kambang. Nah kembali Pak Bu, kembali. Jadi bulan ketiga, kenapa Nabi dilahirkan bulan Rabiul Awal? Itu karena di diri kita dan diri bahkan diri yang lain ada 3 unsur. Masing-masing unsur 4 nasar.
3 kali 4 berapa? Nah, bisa dihitung. Unsur di diri kita nih, unsur Allah, unsur Muhammad, unsur Adam atau insan. Kayak apa kita nang contoh Nabi neng ini ada tahu? Unsur Allah, unsur Muhammad, unsur Adam atau insan. Unsur Allah nasarnya 4, zat, sifat, asma, af'al. Hitungan 4. Unsur Muhammad awal, akhir, lahir, batin. Berapa sudah? 8. Unsur Adam atau insan, tubuh, hati, nyawa, rahasia. Berapa bertahan? Yang keadaan semua ini esa. Di mana asanya? Zat Allah, batin Muhammad. Batin Muhammad, rahasia insan. Rahasia insan kada lain zat Allah. Mun sudah tahu jangan bakaku-kaku. Mana lagi? Sifat Allah, awal Muhammad. Awal Muhammad nyawa insan. Nyawa kita atau nyawa insan itu kada lain sifat Allah. Boleh. Asma Allah itu akhir Muhammad. Akhir Muhammad hati kita. Hati kita atau hati insan asma Allah. Asa. Terakhir nah. Af'al Allah. Zahir Muhammad. Zahir Muhammad tubuh insan. Tubuh insan itu ya af'al Allah. Asa. Dibilang tubuh kita atau tubuh Adam padahal nyawa Muhammad. Dibilang nyawa Muhammad. Nah ini aja nah. Ini rahasianya Allah. Maka benar apa yang dikatakan al-insanu siri. Insan itu jatuhan rahasiaku. Jangan salah. Bukan insan jadi Tuhan. Bukan Tuhan jadi insan. Insan tetap insan. Tuhan tetap Tuhan. Jelas? Insan kan mungkin jadi Tuhan. Namun insan mazhar Tuhan. Mazhar Tuhan. Lalu insan sebenarnya ini siapa? Muhammad wujudnya. Hati-hati jangan ngaku-ngaku insan itu lain pian. Insan itu Muhammad wujudnya. Kita rupanya. Nah, Muhammad itu sudah bahasa Inggris toh. Nah, 15 lagi. Jadi nang dipadakan insan ini wujud Muhammad. Wujud Muhammad itu kada lain Pak Bu, zatnya Allah. Makanya dikatakan wujud Muhammad itu zat Allah. Wujud zat. Wujud itu ampunnya si zat. Yang kada paham berenai. Mau apa? Makan belum? Tapi sudah bang tadi pemulaan. Nang kedua belum. Insan ini cuman menanggung rahasia. Sebenarnya insan ini kedada. Manusia ini kedada. Amun masih ada manusia ini nani isyaratnya. Ketika Rasulullah dizohirkan, ratusan patung yang ada di Baitullah hancur bu. Lain roy, rakai sama ini. Ini apa isyaratnya? Waktu Nabi ini lahir saat itu Pak Ibu, Sayyidina Abdul Muttalib. Siapa Sayyidina Abdul Muttalib? Lain paman kai buntungnya. Nah, belikan nasinya. Salah paman. Kadang ada aku rela aja. Iya, bapak. Banyak aja lagi. Waktu Nabi itu lahir, patungnya ada di Baitullah hancur berataan. Yang menyaksikan siapa? Kai Sidin, Sayyidina Abdul Muttalib. Sayyidina Abdul Muttalib, kalunya paman Nabi Abu Talib. Nah,
nang bajuan nang minyak harum tuh itu tali. Itu tali. Paman Nabi Pak Bu menyaksikan kenapa apa gerangan yang terjadi. Kada tahu cucu lahir. Bahkan dinding Baitullah bersuara. Apa katanya? Telah lahir seorang sosok manusia pilihan yang bakal nanti menegakkan ajaran tauhid. Mengesahkan Allah, menghancurkan Tuhan sesembahan mereka. Dinding Baitullah berbendera. Ini di dalam rawi Maulid berjanji Syed Ja'far sebutkan, bukan dalam situ. Syed Ja'far Madalah. Pak Bu, saat Nabi lahir patungnya dalam mana tadi? Baitullah. Sudahlah pian hancurkan patung nang ada nenek. Ini Nabi lahir nak. Patungnya di dalam Baitullah. Kata ulama, qalbul mukmin Baitullah. Rahasia diri kita nih Baitullah. Mana patungnya? Jangan lagi ada seorang Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau ahli filsafat, juga ahli tasawuf, seorang ulama sufi. Dirimu itu sebenarnya jisim berhala yang nyata. Hati-hati. Kecukutan. Mun masih ada akuan, ada rasa seorang berhala. Siapa yang jadi berhala? Waquduhan nas wal hijarah. Jadi bahan api neraka. Itulah. Patungnya namanya akuan. Hancurkan dulu. Siapa yang lahir? Muhammad. Karena ini wujud Muhammad. Wujud Muhammad rahasia Allah. Wujud Muhammad ini sirrullah. Yo. Lawasnya kita berapa tahun menghadiri Maulid. Hafal kisahnya nang kaya itu aja. Banyak pulang bari gurunya, baik bari aku. Nah hari ini nasib mau beri. Ada jalan nih. Ada kawan nih khawatir juga kalau mau ada ingat. Itu antara dua bisa kada ingat atau tak huruf. Bah tak huruf lawan kori. Alhamdulillah aja kori. Mbah guru membuka musibah. Tak huruf. Tuhan ada guys, ini bujuran ulun kada boleh madahkan lah di mana tempatnya, siapa gurunya, ada boleh. Tuntung sembahyang jenazah. Jadi kan disaksikan dulu Cik. Ayyuhal hadirun al-kiram, nashhadu anna hadzal mayit min ahli khair. Lalu pian nang lain badarau khair. Saya kok aja nang cair ya. Ayo buburnya lain pada dia aku. Imam mendengar, kenapa cair? Cair. Sekalinya ampok imam lawan sini tak huruf. Nah, ulun berharap lawan haji dililiati dulu. Rugi aku. Mulai banjar untungnya. Berapa kali tumbang. Belum sih makan. Tapi lu yakin ada motor huruf di amplopnya. Nah kembali Pak, ayo sudah hancur lah patung nang ada nenek dalam Baitullah. Jangan kisah Nabi aja maka dijadikan uswatun hasanah. Ya Rob, kayak apa ya nenek? Bingung. Kisah Nabi ini hafal dah. Nah halus juga hafal dah. Jangan sih dia suruh baca amplop aku. Bahari nak kayak itu juga. Di mana kamu ngeu penceramanya? Nah, enggak kayak itu juga. Sama. Ini jadikan uswatun hasanah. Nabi hendak memberitahu lawan umat. Nah, aku ini contoh nang nyata aja Nabi. Contoh nang nyata.
nak mencari siapa lagi? Kita sering mengatakan kalimat zikir la ilaha illallah. Illallahnya tuh ya Muhammad. Allah itu nama puji bagi Muhammad. Muhammad tuh wujudnya Allah. Illallahnya tuh ya Muhammad. Hari-hari mengatakan la ilaha illallah. Ngapa? Ada paham juga. Benahu la nabi. Ngoyo. Ilaha manfi. Ilah isbat. Allah musbat. Oh benahu sidin. Kayaknya bungol juga. Sudah nahu dijalankan ya tuh ada paham juga. Ya Allah. Apa lagi? Jelas banget sudah. Jadi illallahnya tuh ya Muhammad. Yang mana Muhammad? Wujud Muhammad ada pada diri Nabi kita. Hakikat Muhammad ada pada diri Nabi kita. Hakikat Muhammad ada pada diri Lut. Hakikat Muhammad ada pada diri pian semua dan semesta alam. Kenapa? Nah, Pak Bu, kenapa dipadahkan hakikat Muhammad? Muhammad berhuruf 4, mim, ha, mim, dal. Mim, mulkuhul mamdud. Ngertikah? Mulkuhul mamdud di sini Pak Aibuai seluruh para nabi, para rasul dari sejak Nabi Adam hingga Nabi kita berataan Muhammad. Kisahnya nari Adam. Sampai Nabi Isa, sayanya antu hakikat Muhammad. Makanya Nabi kita aja Nabi penutup Muhammad. Padahal memadahkan, nah dari awal dari Adam sampai Isa Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad. Itu jangan, itu ada kitabnya ada. Yang ditulis salah kena. Yang kedua, hauduhul maurud. Apa itu? Nah, aras, kursi, luh mahfuz, surga, neraka, itu hakikat Muhammad juga. Mim, muhitun bil mawjud, langit, bumi, bulan, matahari, bintang, Muhammad juga. Dawamun fil maqamil mahmud. Malaikat, manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, kekayuan, rumput-rumputan, sealaman Muhammad. Ya Allah, apa kita nih kadapinan dulu Muhammad? Ya nama. Yuk. Makanya zikir seabdal zikir la ilaha, menyatakan sealaman la ilaha illallah. Ya nang kisahnya nih disuruh berzikir ajan kayak apa? Di mana? Ini di mana kira-kira belajar? Jurang pimpinakan apa namanya tahlilan hadangilah Jasidin ajan Allahu Akbar Allahu Akbar tuh tahlil kena dulu. Sekalinya limbah tuntung Allahu Akbar Akbar terakhirnya la ilaha bujur lagi bubuannya padahal ditahu juga kakanaan lare cuman si ini bingung cemapa mampi maka 200 dah. Biasa orang 100 berzikir aja sudah kebanyakan dah tahlilan. Ini 200 kenapa? Ada bisa mampihi. Di mapa cari akal nih pulang, cari akal. Istirahat. Mbak keingatan waktu baris berbaris. Kenapa? Orang kada bisa nang makanya patut juga Pak Aiboy kita nih nah.
tahu kayak apa, kaifiat orang betahlil. Ya, kayak ini Pak, limbah itu pulang suruh orang baca doa haul mau pulang. Cari akal pulang, mengaji kada bisa, nang ada kada hafal, nang duhulu tuh kada tahu nang weh ini kada hafal. Lapade disambati sino wade berataan mengencang amin ya dia mudah amin sampai 41 macam wadai sampai di sini cuma nang ma'aminah aneh pintar aja dikira bahasa Arab kada tahu wadai 41 sampai di sini cuma nang warasnya tuh nang terakhir tuh ya khususan illa roh. Waduh ini nang bagus benar hanya Rabbana atina itu aja nang waras nang lain tadi wadai berarti sampai tiga ini kacau ya Allah ngalih juga makanya ulun waktu di pondok lah dipadahi perguruan nang jesi lah ngatakan rarampah kampung bingung lu apa rarampah kampung nenek mau rarampah dapur tahu ini rarampah tahu anu biaya rarampah kampung sekalinya 2 salamat 2 arwah 2 haul mimpin tahlil nah kakak itu sekalinya rarampah kampung nah jadi patut nah belum kawin belum sama aku belum di sini nah sudahlah nah, kembali Bapak Ibu yang dimuliakannya Allah. Jadi salaman nih Muhammad. Makanya lahir Muhammad patung roboh. Habis patung. Masya Allah. Lalu bagaimana lagi Bapak Ibu yang dimuliakannya Allah? Kenapa Nabi lahir justru di bulan Rabiul Awal? Padahal di dalam Quran ada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan yang Muharram, ya kan? Apa lagi? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 4 bulan nih bulan haram, bulan yang dimuliakan. Tapi kenapa Nabi tidak lahir di bulan yang dimuliakan? Yang disebutkan lewat Quran, apakah di bulan Muharram, di bulan Rajab, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, tapi Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Alasannya supaya Pak Aiwe satu, Nabi dimuliakan bukan karena lahir di bulan-bulan mulia. Ini syaratnya. Amun kita memuliakan Nabi karena Nabi lahir di bulan Muharram, itu jelas karena bulannya mulia. Sedangkan Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, supaya orang jangan menyangka Nabi dimuliakan karena lahir di bulan yang dimuliakan. Tapi justru bulan-bulan itu mulia karena bulan Rabiul Awal. Bulan itu nah jadi mulia karena kelahiran Nabi. Ayo, tumak kemuliaan Mekah apa? Bukan Baitullah. Guru nih aja, Qurannya jelas. Ulun tahu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin. Ini dalil Baitullah lah. Rumah nang penambayan, pemulaan pertama dibangun tuh Baitullah. Ulun bertanya, kenapa Mekah itu mulia? Orang banyak berpendapat karena ada Baitullah. Tidak. Karena Rasulullah dilahirkan di situ. Jadi Mekah mulia, jadi Baitullah mulia karena itu tempat kelahirannya Rasulullah. Jangan Nabi itu lahir di Alabiu, hebat kira-kira. Kolera, buat Alabiu ini berkah. Tapi mudah-mudahan Pak Bu berkat peringatan Nabi kita semua dapat berkah. Kan salawat tadi dibacakan sudah. Wa yanalul barakah kullu man sallu alaihi. Setiap orang yang menyampaikan salawat lawan Nabi kesampaian berkahnya. Mudah-mudahan terutama yang membaca salawat tadi
Kancangan Sidin. Suaranya gitu deh, 2 bungkus. Sebungkusannya mah Pak. Tambahin ada cukup. Karena tambahin pisang sebiji. Nah, yang kedua, Madinah jadi mulia kenapa? Bukan karena Masjid Nabawi, tetapi di situ dimogongkan Rasulullah. Ada jasad Rasulullah. Nah, kedua-duanya ini berkat Rasulullah. Sekarang kita sekalipun ada hadir wujud ke alam dunia, tidak hanya kita, bahkan seluruh alam berkat nurnya Rasulullah. Berkat nurnya. Sekarang bedakan. Nur Muhammad bukan Nabi Muhammad. Hati-hati nama ngaji Nuh. Mengaji Nuh kada tuntung lagi. Karena dulu bicara Nuh. Nur Muhammad bukan Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad sendiri terbit dari nur itu. Jelaskah? Yang kedua, Nur Muhammad bukan satu-satunya milik Nabi Muhammad. Namun yang paling sempurna dari kejahiran Nur Muhammad adalah Rasulullah. Jelas? Dikira dia si dinampunnya lah ada salamani wujud Nur Muhammad termasuk pian, namun yang paling sempurna Rasulullah paling sempurna. Itu jangan dipungkiri. Sudah ijma sepakat paling sempurna siapa? Rasulullah. Kita pun dari nur itu. Siapa nur nang ini? Nah, nur ini rahasia Tuhan. Namun nur ini jangan diartikan cahaya. Kalau diartikan cahaya Pak Ibu, maka laisa nurne. Nur itu hawiyatul alam. Hawiyatul sumber kehidupan sealaman. Amun kada nur kada dalam serta isi. Hawiyatul alam. Kalau nur itu sumber kehidupan, kalau nur itu asal kejadian, kalau nur itu yang mula-mula dijadikan dan seluruh segala sesuatunya dari nur, berarti wujud kita ini wujud nur. Sedangkan nur itu rahasia Tuhan, berarti kita juga rahasia Tuhan. Karena nur itu rahasia Tuhan, kita pun rahasia Tuhan. Karena nur itu asal dengan Tuhan, kita juga asal dengan Tuhan. Yuk, lahir. Kita hari-hari sembahyang maghrib ayat qul huwallahu ahad rakaat kedua. Ahad tuh mana? Urung bujur, walau ayatnya pendek harus pas. Sidin kan bilanya maghrib, bila kada kuliah kedua qul huwallah. Kenapa ya orang ketahulah itu aja aku hafal. Nah ini gitu aja. Cuman nang maulud maksud tuh ahad pun. Bujur-bujur mengesahkan. Rabiul Awal. Jadi mulianya itu bukan karena bulan, justru nang lain mulia karena Rabiul Awal. Sudahkah? Aku nih kadang ambil sudahkah jauh. Nya balum kok tarusakan nambah ya. Ayah, kita lihat jam dulu lah. Ya kurang lebih 2 jam cukup ya. Taruh kalau deh. Ya, tumat lagi lah. Rasulullah hebat Nabi nang langsung contohnya. Ya apa lagi? Nabi langsung contoh. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kelahiran yang diistimewakan hanya pada Rasulullah.
Nah, karena kita baca diba aja ulun buka. Di dalam diba apa? Di dalam diba. Wada'atil Habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Mau asal kalau Nabi lahir ini khusus lawan Nabi dalam keadaan sujud. Anak seorang lahir sungsang. Mapa jauh benar. Nabi lahir dalam keadaan sujud. Bahkan tangan Nabi seperti orang berdoa lahir. Tidak ada sepanjang sejarah kelahiran seperti Rasulullah. Tidak. Sampai kapanpun. Bahkan di dalam riwayat seorang ilmuwan tokoh terkemuka mengumpulkan orang-orang yang hebat, 100 tokoh yang hebat. Ini nak mengumpulkan ini kada Islam. Nah 100 tokoh diandaknya yang pertama Rasulullah hebatnya. Ayo, ini orang kada Islam dia mengakui. Siapa ngarannya? McHellhead. Nah, ya, orang mana? Lebih yuk. Enggak maaf lah. Itu orang lebih yuk. Lalunya pindah ke luar negeri. Letah, berpian ini. Nggak pernah jaga diam di babiri. Ini, 4 kuitan batu belajar pulang. Kamu kok sampai kalau bio. Mbak itu rasa pindah. Sidin anak mau ubah suasana, ya nak pindah ke barat. Ubah ngaran. McHellhead. Asalnya utuhnya. Utuhnya ngarannya. Nah tokoh nang hebat Nabi kita diandak penambayan. Nabi lahir dalam keadaan sujud. Ini Pak Aiboy menyatakan, siapa nang mengaku umat Rasulullah jangan kada sembahyang. Cuma apa ini kada sembahyangan. Hari Jumat orang ke masjid seorang natantaran 9. Kemana? Orang pasahapan. Ini unjunan. Mun hendak mau unjun juga tuntung akan sembahyangan dulu. Laki siapa nenek? Nah, dengarin. Tidak ada seorang wali, bahkan orang yang bertasawuf yang benar, nang meninggalkan sembahyang itu ada. Orang yang bertasawuf nang mau tasawuf ada bujur nang sembahyang itu. Jadi maaflah, ini nang merusak citra nek, merusak citra ulama-ulama nang hak. Ngaji tasawuf kisah Tuhan sampai subuh guringan ada sembahyangan. Nah apa kabar? Iya Rasul bingung. Ngaji tasawuf kada ada Pak Aiboy nang orang nang benar ngaji tasawuf menghilangkan syariat tu kada ada. Tu nang bujur. Nah nang maulah nang mau ni nang lalu tapitnah nang bujur bertasawuf ni tapitnah. Imam Khusairi di dalam kitab Risalah Khusairiyah. Kalaulah engkau jasidin melihat kehebatan orang bisa terbang berjalan di banyu, bisa menghilang, tapi nya membunuh syariat, menghilangkan syariat, jangan diasi jasidin. Iblis gini bisa, jin kawa. Enak nurut 3 itulah. Kisah notongan kayak ini. Supaya duit. Kada melihat kah kanjeng tangkap kurang. Gara-gara itu aja. Jangan. Jadi sembahyang. Namun jangan sembahyang asal sembahyang. Nah, di sini pula
Jangan jungkang ruwet nang ruku sujud. Wala tarannam fi salati wala ruku wala sujud. Jangan sholat hanya terpaku pada ruku dan sujud, sekalipun dalam sholat ada ruku dan sujud. Sholat itu apa gerak? Sholat itu artinya terhubung, terkait, tersambung, terpatrik antara hamba lawan Tuhan. Karena tersambung, maka saat itu dia melihat Tuhan. Kalau sembahyang kada melihat Tuhan, tuh kada sembahyang. Makanya sih toh, nyanak sangit kayak nambah ulu kulik. Jangan ini. Jadi bila sembahyang ini kada melihat Tuhan tuh batal. Kenapa? Sayyidina Ali pernah ditanya, wahai Sayyidina Ali, saat pian sembahyang pian melihat Tuhan lah. Jawab sini apa? Tidaklah aku menyembah melainkan Tuhannya kulihat. Atau Jasidin bahasa lainnya, aku tidak menyembah orang yang tidak kulihat, berarti sih melihat. Imam Syafi'i mintu ya, Syed Muhammad bin Idris bin Ismail Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mandakan apa? Tidaklah hamba menyembah, tidaklah hamba melakukan kehambaan dalam ibadah melainkan melihat Tuhan yang hamba sembah. Nah, pian dimakan. Jadi orang bila kada melihat Tuhan waktu sembahyang tuh kada sembahyang. Makanya pawailul lil. Kayak apa roh kita melihat Tuhan? Nah, kita melihat Tuhan dengan dua hal. Satu, dengan iman dan dengan yakin. Iman, yakin bahwa Tuhan itu ada. Dengan yakin bahwa Tuhan itu bersifat laisa. Ulang-ulang. Kita melihat Tuhan pertama dengan iman. Iman, yakin bahwa Tuhan itu ada. Coba ulangi. Allah bersifat wujud, artinya ada. Ulangi dari bawah. Nang ada itu si wujud. Wujud itu sifat Allah. Ulangi. Bila nang ketiga nih kada paham, dasar benar. Allah bersifat wujud, artinya ada. Ulangi dari ada. Yang ada ini siapa? Si wujud. Nah, wujud ini sifat siapa? Sifat Allah. Makulirnya masih dapat. Sekali lagi nah, bila kada paham berarti saya mikir Allah bersifat wujud, artinya ada. Allah bersifat wujud, artinya ada. Yang ada nih si wujud. Wujud ini sifat Allah, lain sifat pian. Itu iman. Melihat kada? Jadi melihat Allah ini dengan iman. Yang kedua dengan yakin. Yakin bersifat laisa. Nah, ada nih lain, namun tiada lain. Syekh Ibnu Al-Arabi katakan, la hiya huwa, sifat bukan zat, hamba bukan Tuhan, wala hiya ghairuhu, namun kada lain. Namanya kada paham itu sudah yang menentak lebih pikir lagi sakit kepala. Hamba lain, Tuhan bujur, namun kada lain. Moknya kok kada ada kopi gaji. Kenapa bila guru babacan hingga banyak putih? Guru nih kada kancing manis. Aja kena di dalam tuh nah. Amun sudah tak ada dalam tuh kada kopi lagi, kalau orang kan susunya. Itu ada biar bentar ngapain lah ada kesel tuh.
Nengaran bini ini hendak jua ahli surga kan, orang perempuan ahli surga ciri-cirinya kan taat lawan laki. Bodoh kan. Jadi ujar nang laki emaknya lah. Ini nambah mbak serak kali kalau orang kan susuk. Keluar susuk. Limbah nama membaca rawi pas bab hendak mahalul qiyam nak berdiri. Sallallahu alaihi Muhammad siap nang bini. Lalu turun nang bini mulai padu membukakan. Pian tahu lah lagu asraka atau ubah ya toibah. Nang catukan terbang timbul bahadrah besinuman. Kenapa? Taitihi susuk. Penerbangan lawan pembacaan sahirnya luput, apalagi gurunya taliur. Bapijik kepala nang laki bungolnya biniku. Kenapa namanya ikamnya? Bungolnya ikamanya apanya abahnya salahin pulang akulah. Aku tadi menyuruh bila asrakal kalau keluarkan susu sudah banyak ada susu nang itu. Susu nang dipadu nang itu ampun kok. Ya kalau tak origin. Saku suah nih. Jangan nang anom kajemuin gitu. Anak aja lagi di susu. Koler lah. Panjang umur sedikit. Enggak terasa aja lagi. Maaf Pak. Yo. Sudah. Jam berapa boleh kawan? Seperempat jam lagi. Seperempat jam lagi. Sholat tidak bertemu Tuhan tetap. Wah ini sejam pulang. Allahumma sholli ala Muhammad. Biar aja kena bungkusan aja. Pak Bu kenapa? Begini. Ulun madakan yang ada nih. Lain namun tiada lainnya. Nah hati-hati pian. Jadi jangan pian di bakaku Tuhan. Lain namun tiada lain. Pian harus selesai mengaji. Sifat tanzih. Tuhan tuh bersifat tanzih. Arti sifat tanzih itu zat mutlaknya. Zat mutlaknya tuh kada berbentuk, kada berupa, kada berawal, kada berakhir. Ini sifat tanzih. Zat mutlak. Namun sifat tanzih yang kada berupa, ada berbentuk, dia menzohirkan dirinya dalam rupa dan bentuk, lalu namanya sifat tasbih. Pahamkah? Memang makhluk bukan Tuhan, bukan, karena sudah bertajalli. Sifat bukan zat, bukan. Sifat bukan zat, namun sifat wujud zat. Jelaskan? Kita jadi hamba-hamba, tapi ingatakan sopo iki. Itu bahasa wong sana. Bujur aja, jadi tapi ribut. Nang sudah nyata nih lalu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Namun mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, nang makhluk berbeda lawan Allah Ta'ala, ini nang sudah zohir, namun hakikatnya satu. Kata Syekh Ibnu Arabi apa? Buka dalam kitab Futuhatul Makkiyah. Juz berapa tuh, cari di situ. 9 jilid tuh. Apa ujar sidin? Subhana man khalaqal asya wa huwa ainuhu. Maha suci Allah Ta'ala yang menjadikan sesuatu tanzih, tetapi sebenarnya dialah hakikat sesuatu itu tasbih. Jadi mukhalafatuhu ta'ala al hawadis dari wahdaniyat. Nah wahdaniyat bajahir mukhalafah.
dan paham. Nang asa nih nyata, nang sudah nyata dari nang pun orang. Aipian belajar sorok bahari apa? Pa'alo. Kenapa berubah nih? Asalnya apa nih? Pa'ala beratan. Kalau asalnya nih pa'ala beratan, ngerti tidak? Ulun ambilkan disorot nih lah. Maksudnya kias. Kenapa pa'ala jadi pa'ala, jadi pa'alo? Orangnya sekongnya. Disinilah Tuhan bertahwil, berubah dalam apa? Perubahan rupa. Bertahwilnya Tuhan perubahan rupa melalui sifat, jangan berubah. Yang berubah sifat. Yang berubah itu sifat bukan zat, namun sifat dari zat. Bertahwilnya Tuhan, tauhidnya harus tuntung lagi. Bertahwilnya Tuhan itu urusan Tuhan dan kehendak Tuhan. Jelaskah? Fa'alul lima. Tahu ha? Tasarah ku aja tuh jadi napa? Jujur kan? Mau nikah jadi napa? Aku kau aja tuh jadi napa kah? Mun kita napa? Makanya pa'alu nak jadi napa? Papil, ain pil, lam pil. Terserah tasrifan situ kurangnya gitu-gitu juga. Bajunya aja berubah. Ya, bajunya aja berubah. Hamba hari mengaji kitabnya mana? Risalatul Maimuniyah. Nahu tapi isinya hakikat. Nang kitab bahari-bahari nampian buka itu. Pulang Risalatul Maimuniyah. Ulangi situ. Masya Allah. Bahari nang mengajarkan Allah yarham guru bangir. Ulun kan sawat guru bangir, ulun sawat lawan anak sidin Allah guru masmur. Namun guru ulun nang sawat, guru ulun nang sawat ini mengajarkan ulang lawan ulun. Alhamdulillah. Bahari guru bangir. Allah yarham guru sarwana Abdan Bangir. Ulun kan sempat sidin 89 wafat. Sedangkan ulun kesana kepala 9. Yuh. Sama. Jadi ulun bertamuan lawan anak sidin aja Allah yarham wafat jo sudah. Guru Kasful Anwar. Adakah kitabnya tuh? Nang di kaluan di amanah nih. Dia lebih yo ngajarakan tuh. Isinya pian patin. Ngaran patin lain nila ikan emas lain ngaran patin. Oh mantap patin. Ya sudah lanjut Pak Bu. Bahkan tatkala sujud ini kita lagi nang sujud, lihat sujud itu berhuruf Muhammad. Mim Muhammad kepala, ha Muhammad dua tangan. Ini waktu orang sujud berhuruf. Mim Muhammad lagi punggung, dal Muhammad dua kaki. Siapa nang sujud lain pian? Amon pian nang sujud dua dal. Ya apa ini mon pian juga nang sujud. Makanya Rasulullah lahir sujud. Jangan lagi diri seorang wujud Muhammad, namun jangan diingatakan. Nah syaratnya jangan diingatakan. Wujud Muhammad kata siapa Muhammad? Mim Muhammad masukkan huruf lam alif la. Ha Muhammad ilaha, mim Muhammad ilah, dal Muhammad Allah. Siapa Muhammad? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ujiak di masjid lu kurang parah. Kalau sana ujiaknya nang nyata aja. Mim Muhammad masukkan lam alif. Ha Muhammad masukkan huruf ilaha. Kalimat ilaha. Mim Muhammad nang kedua masukkan kalimat illa. Dalam Muhammad masukkan huruf Allah. Jadi siapa Muhammad? La ilaha illallah.
Tapi Pak Bu, kezohiran Nabi kita Nabi Muhammad yang kita peringati sekarang ini untuk agar kita semua mengenal Tuhan. Mengenal. Karena itu kenapa ketika Rasulullah lahir, ribuan tahun orang-orang Majusi menyembah api aja. Karena itu lain Tuhan. Nah, makanya itu isyaratnya apa? Siapa yang mengenal wujud Muhammad yang dia rahasia Tuhan sebenarnya, haram jasadnya disantuh neraka. Haram. Amun kami pangguru hagao. Haram. Ulun kenalakan pulang Muhammad. Nah, setelah ini selesai. Bah guru nambahi kada bah napa. Nang dipadahkan Muhammad Laisa. Muhammad itu wujudnya Laisa. Kada bakulit, kada babulu, kada badaging, kada baurat, kada batulang. Nah ini Bang, lain Muhammad. Siapa tadi? Muhammad. Nang dipadahkan Muhammad Laisa yang tidak bisa diumpamakan, dia bersifat rohani. Rohani itu artinya tubuh Muhammad. Nang mana rohani? Iya sifat 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu Muhammad. Maka belajar aja sudah sifat ma'ani. Ada pinando lawan Muhammad. Nang maangkat nih lain tangan kudrat Muhammad. Amun masih tangan hukumnya muhadas. Muhadas makhluk hancur. Tapi nang kodim ya lah. Nah itu Muhammad bersifat rohani nang sifat 7. Sedangkan sifat 7 itu sifat siapa? Sifat Allah. Berarti Muhammad itu sifat Allah. Ya lah. Sekarang ulun batakun jawab yang benar. Biar belajar sifat 20 itu sifat Allah apa sifat Muhammad? Yuk. Pokoknya bila dapat malam hari ini bawa wadah ini. Piringnya boleh kan? Sebenarnya dari wujud sampai mutakalimun itu Muhammad. Nah Muhammad itu sifat Allah. Karena ditutupi orangnya, nama aja dikenalkan, orangnya ditutupi, orangnya ini Muhammad, namanya Allah. Lalu belajar sifat 20 sifat Allah, padahal orangnya Muhammad. Orang jelas. Nah, mensawat kada paham ini. Ada. Di mana ada Muhammad, di situ ada Allah. Di mana ada Muhammad, di situ ada Allah. Bagaimana tidak? Minta reda aja lah, biar aja yang contoh. Setelah ini selesai. Haji Abdul Muin. Ini orangnya Nina Muhammad. Di mana ada Muhammad, ada Allah. Di mana ada diri sidin, ada sidin. Nah, Haji Abdul Muin, jelas. Kadang yang sipisahan. Nah, di sini nang wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia serta kamu di mana saja kamu berada. Karena kamu tuh sifatnya wujud jatnya. Di mana ada sifat ada jat. Sifat memang bukan jat. Jat bukan sifat, tapi sifat wujud jat. Sifat tubuhnya jat. Sifat berdirikan. Kada lain ampun jat. Jadi ini kenapa Allah Ta'ala menzahirkan Rasulullah agar dikenal Tuhan ini dikenal. Agar Allah Ta'ala Pak Boy dikenal. Sehingga kita melihat kezahiran semesta alam. Ayat yang terakhir Allah sampaikan, Allahu nur samawati wal ardh. Allah tuh nur. Nurnya sudah jadi langit dan bumi serta alam dan isinya. Nah mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa ulun sampaikan pada peringatan
Maulidur Rasul siang menjelang sore. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ulun dan pian berataan. Mudah-mudahan dengan peringatan ini dan kita berkumpul di tempat ini, kita semua diampunkan segala dosa dan kesalahan, dapatkan curahannya rahmatnya Allah, diberikan kesehatan, keafiatan, kabulkan segala hajat, hilangkan daripada kesulitan dan kesusahan. Terlebih utama mudah-mudahan kita semua dapatkan syafaatnya Rasulullah, baik dunia maupun akhirat, dan kumpul bersama beliau di dalam surganya Allah. Dan kita doakan bersama kepada Ahlul Bait, semoga hidupnya beliau barokah, usahanya barokah, dan mudah-mudahan juga bersama Rasulullah di dalam surganya Allah. Amin. Ampun maaf sekali lagi, wabil khusus kepada para habaib, alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, wabil khusus kepada Sahibul Bait, Sahibul Hajat sekeluarga, jikalau ada salah dan khilaf dalam menyampaikan tingkah laku yang kurang berkenan, walaupun semua bukan unsur kesengajaan dan maksud. Dan